kocor. Jadi untuk mengobati ataupun mengatasi ini harus kita kocor juga kita semprot ya kawan ya. Nah kalau kita kocor nanti yang terkena ini kita kocor, kemudian sebelahnya ini juga kita kocor ya kawan ya. Oke, assalamualaikum dan selamat pagi ya kawan semua. Jumpa lagi di channelnya Pak Lan. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan dengan semua urusannya, juga diberi rezeki yang banyak dan berkah. Di video kali ini kawan-kawan saya akan melakukan yaitu penyemprotan ataupun mengatasi ataupun mengobati tanaman cabai kita yang terkena layu fusarium ya. Jadi untuk kawan-kawan ya yang mungkin ingin tahu kelanjutannya, mari ikuti video saya ini. Oke rekan-kawan, sebelum kita buat penyemprotan terlebih dahulu kita akan lihat ya untuk tanaman kita ini umurnya sudah 70 hari setelah tanam ya. Dan yang saya tanam ini adalah cabai lokal. Untuk tanaman cabai saya ini sudah mulai berbunga, bahkan sudah ada yang berbuah ya kawan-kawan ya. Tetapi saya lihat kemarin ya ada 1-2 ya tanaman kita yang terkena layu fusarium ya. Jadi untuk layu fusarium ini sama layu bakteri ada agak sedikit berbeda ya kawan-kawan. Kalau layu fusarium ya biasanya akan mati ya, mati secara perlahan-lahan. Untuk layu bakteri biasanya dia langsung mati ya, dia layu langsung mati ya. Dan ini adalah contoh ya tanaman saya yang terkena layu fusarium ya. Ini semalam sebenarnya saya sudah kocor ya kawan-kawan. Ini kalau pagi ini nampak subur ya, nampak seperti hijau ya. Tetapi kalau di siang hari dia akan layu ya biasanya ya, seperti ini. Dan ini untuk tanamannya kita lihat kawan-kawan, ini sudah mulai bunga-bunga bermunculan ya ini ya. Kita lihat, nah ini bunganya ini sudah banyak bermunculan kawan-kawan. Jadi sebelum merepa harus kita atasi ataupun kita obati ya. Jadi ini kawan-kawan ya tanaman saya yang terkena layu fusarium ya, ini mungkin sudah ada 3-4 hari ya. Ini memang sudah mati. Semalam pun saya sudah kocor ini bawahnya. Ini semalam sudah saya kocor. Jadi untuk mengobati ataupun mengatasi ini harus kita kocor juga kita semprot ya kawan-kawan ya. Nah kalau kita kocor nanti yang terkena ini kita kocor, kemudian sebelahnya ini juga kita kocor ya kawan-kawan ya. Ini bekasnya yang semalam saya kocor memakai fungisida ya yang berbahan aktif trichoderma kawan-kawan ya. Oke langsung aja kawan-kawan ya, kita akan campur ya untuk penyemprotan kali ini. Oke kawan, langsung aja ya kita campur ya untuk penyemprotan kali ini ya. Saya memakai ini kawan-kawan fungisida ya untuk mengatasi layu fusarium ataupun mengobati layu fusarium. Saya memakai ini fungisida ya WP Sacope ya, Sacope ya kawan-kawan ya. Ini beratnya 250 gram. Ini fungisida biologi berbentuk tepung yang dapat disesuaikan berwarna hijau muda untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah dan lain sebagainya ya kawan-kawan ya. Dan ini ya fungisida ini berbahan aktif trichoderma koningi ya kawan-kawan ya. Jadi ini fungisida ini ya, kita lihat ini fungisida biologi ini. Kalau fungisida biologi ini ya fungisida sistemik ya, setengah kontak ya. Jadi kalau biologi ini kerjanya cepat kan kawan ya, kerjanya cepat, dia langsung terserap tanaman ya. Jadi ini memang sasarannya ya untuk tanaman cabai di sini untuk layu fusarium ya sasarannya ya. Jadi ini langsung aja kan kawan ya, ini kita kasih ya 2 sendok ya ini.
Oke, langsung untuk berikutnya ya, saya memakai ini kawan-kawan. Saya menambahkan yaitu pupuk organik ya, Biotogro ya. Pupuk, karena kita selalu memakai kimia, harus kita imbangi dengan pupuk organik ya, Biotogro formula Robotic Super ya. Ini kita lihat ya, ini kandungannya di sini juga ada unsur hara ya. Untuk unsur hara, mikro, makro, mikroorganisme ya, juga dengan hormonnya. Jadi ini pupuk ini pupuk organik sangat komplit ya untuk menurut saya ya. Ini langsung kita kasih satu tutup ya untuk satu tangki ini kawan-kawan ya. Susah, pelan-pelan kawan, takut tumpah. Ini kasih satu tutup. Tutup dulu pakai ini kawan-kawan. Selanjutnya saya memakai ini, kita menambahkan MKP ini ya, karena kita sudah masuk di fase generatif, jadi kita harus perbanyak ya untuk unsur fosfat ya. Jadi ini unsur fosfatnya, unsur haranya ya. Untuk fosfat 52%, kemudian kalium ya ataupun K2O 35%. Jadi pupuk ini memang untuk menginjak fase generatif ya. Fungsinya pupuk ini untuk agar biar bunga kita tidak rontok ya, ataupun menguatkan akar kawan-kawan ya. Ini kita kasih 4 sendok kawan-kawan ya. Kemudian ini adalah kita tambahkan ini kawan-kawan, ini adalah magnesium ya, sulfur ya. Ini gunanya ini kawan-kawan ya, magnesium sulfur ini adalah untuk tanaman kita mungkin daunnya agak sedikit kuning ya, seperti virus Gemini ya, tapi ada kuning masih ada hijau. Jadi ini gunanya untuk menghijaukan ya, untuk daunnya ya. Ini kita lihat ya untuk unsur haranya ya, magnesium ya 16%, kemudian sulfur 13%. Jadi sulfur ini adalah tanaman yang mengandung sulfur ya, maka akan tidak mudah terkena serangan penyakit kan kawan ya. Ini kita kasih 2 sendok aja kan kawan ya. Oke, selanjutnya saya masih memakai ini kan kawan, ini Biotogro ya. Ini adalah Gigro ya, minta maaf, ini Gigro adalah ZPT, zat pengatur tumbuh. Gunanya untuk mungkin ada tanaman kita sebagian kecil ada yang rendah. Ini fungsinya biar cepat tinggi ya, cepat mengejar tanaman kita yang tinggi ya. Ini kita satu ini kan ya, satu pack ini ya, satu tangki. Oke, kemudian tidak lupa ini kita memakai pelekat ya. Ini pelekatnya ini cukup kita 5 ml ya. Ini merek dagangnya Santer kan kawan, ini cukup 5 ml untuk satu tangki. Oke, kemudian kita campur ya. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Kalaupun ada kawan yang mau ngasih saran ataupun mau bertanya, tolong tulis di bawah. Kalaupun ada kawan yang suka dengan video saya ini, tolong di like atau di subscribe untuk membangun channel kita ini biar tambah maju lagi. Terima kasih untuk semuanya, semoga kebahagiaan selalu menyertai panjenengan semua. Dan kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum.